الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقبل سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى أهلهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه ينزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudal lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang bagaimana pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah atau madrasah, kampus, universitas dulu didirikan di masa Daulah Islamiyah, Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita mengkaji hal ini? Ini kan masa lalu, masa yang sudah puluhan tahun, bahkan 100 tahun yang lalu. Ini masa terdahulu, masa zaman dulu terdekat kita. Bagaimana umat Islam merancang sekolah-sekolahnya sehingga tumbuh menjadi generasi-generasi yang hebat. Dalam masa 10 presidennya, 10 sultannya, Turki Utsmani sudah menguasai 3 benua. Wilayah kekuasaannya sudah 3 benua. Ini contoh hal yang paling mendasar di Turki Utsmani itu terminologi, istilah-istilah kunci dalam agama
yang menjadi dasar cara berpikir mereka, baik pemerintah maupun masyarakat biasa. Karena bodoh pinternya masyarakat itu terletak pada pemerintahnya. Fokus pembangunannya kemana? Nah ini sehingga menjadi jam dindingnya itu seperti ini. Ini ada hak. Hak itu bisa artinya lawan daripada batil, yaitu kebenaran, ya, atau khaliq, pencipta, al-haq mir rabbika, jadi kebenaran dari Tuhanmu. Dan al-haq sendiri adalah salah satu nama dari Allah. Tauhid, ilmu, irfan, pengetahuan yang berbasis pada syu'ur, intuisi. Biasanya dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, irfan, aklun, akal, hikmah. Ini ada dalam Pancasila, hikmah sila keempat itu. Insan, manusia, amal, ya, praktek, perbuatan, amalan, adil ini menjadi pilar dasar dalam pemerintahan Turki Utsmani, sehingga di Istana Topkapı itu ada menara keadilan, sehingga Sultan pun selalu diingatkan dan teringat dengan adanya menara itu kalau dia berbuat tidak adil. Terus akhlak dan umron, pembangunan. Di sini Islam sebagai landasan semuanya. Apa sebenarnya prestasi lembaga pendidikan Turki Utsmani? Ada satu disertasi yang ditulis oleh orang Amerika, namanya Albert Ho Lebier. Beliau mengkaji pemerintahan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yaitu sultan yang ke-10. Di masanya Turki Utsmani mencapai puncak keemasannya. Nah, dalam disertasinya ini beliau menulis begini, tidak ada percobaan, tidak ada eksperimen yang pernah kita saksikan di dunia ini yang seberani lembaga administrasi atau lembaga pemerintahan Turki Utsmani. Kenapa? Karena di situ anak-anak yang asalnya dari anak orang miskin, anak-anak budak, anak-anak pengembala kambing, pengembala hewan ternak lainnya, pekerja, anak-anak pembajak ladang, itu direkrut untuk dididik menjadi pejabat istana dan menjadi bangsawan atau bahkan menjadi menantu sultan, damat. Egaliter sekali. Ini tidak pernah kita saksikan, kata Albert Ho Lebier. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, tidak mudah ditemukan satu negara seperti Daulah Utsmaniyah yang menghasilkan sultan-sultan, serangkaian pemimpin-pemimpin kelas dunia yang terdiri dari orang-orang cerdas yang memimpin dari satu masa ke masa selama 3 abad berturut-turut hingga mencapai puncak kejayaannya. Jadi dari akhir abad ke-13 sampai tahun 1500-an, 1520 itu Sultan Sulaiman Kanuni mulai memerintah selama 40 tahun beliau, dan di situ langsung menjadi negara superpower dari 300 tahun setelah didirikannya.
10 sultan pertama itu memang hebat-hebat. Negaranya dinasti, tapi semangatnya demokrasi. Luar biasa. Jadi tidak dibalik. Negara demokrasi tapi semangatnya dinasti, tidak begitu. Jadi meskipun sultan pertama ini kuat sekali karakternya, Utsman bin Ertugrul. Terus kemudian masuk anaknya yang mengganti, tapi sebelum mengganti dilatih betul. Mungkin yang kita kenal adalah Sultan ke-7 yang sangat terkenal itu Sultan Al-Fatih. Ya, itu Sultan ke-7. Umur 21 tahun itu berhasil menaklukkan Konstantinopel yang Istanbul sekarang ini. Jadi setelah 2 tahun berkuasa memulai pemerintahannya, beliau berhasil menaklukkan. Jadi dilantik umur 19 tahun. Tapi untuk mempersiapkan beliau memerintah itu digembleng betul-betul, baik secara keilmuannya maupun administrasi pemerintahannya, penguasaan lapangannya. Jadi ada magangnya dulu di Manisa, menjadi semacam bupati atau wali kota. Sampai kemudian Sultan Murad II meninggal, bapaknya, beliau langsung ke Edirne, berkuda dari daerah Izmir itu di Asia menuju Eropa. Konstantinopel belum ditaklukkan waktu itu. Beliau belajar apa saja Sultan Fatih itu? Belajar matematika, belajar astronomi, belajar sastra, bahasa. Ada 5 bahasa yang beliau kuasai. Bahasa Arab jelas, sebab nanti Akta Wakaf itu ditulis dalam bahasa Arab. Akta Wakaf Hagia Sophia itu ditulis dalam bahasa Arab. Terus Italia, peradaban dan bahasanya beliau kuasai. Karena apa? Ambisi beliau itu menyatukan bisyarah Rasulullah, yaitu membebaskan Konstantinopel dan membebaskan Rum. Italia di situ, Roma. Membebaskan Roma dan Konstantinopel. Nah, jadi beliau itu meninggal diracun, konon diracun ketika berangkat dengan pasukannya, diperkirakan kuat menuju ke Italia, Roma. Kenapa diperkirakan kuat? Karena tidak ada yang tahu. Beliau itu kalau mempunyai tujuan, bahkan rambutnya pun tidak tahu. Tidak pernah dibocorkan. Kalau sampai rambutku tahu, akan saya potong rambutku. Nah, itu Sultan Al-Fatih. Nah, jadi 10 sultan pertama itu kuat sekali. Sultan kelas dunia. Yang terdiri dari orang-orang cerdas yang memimpin dari satu masa ke masa selama 3 abad berturut-turut hingga mencapai puncak kejayaannya. Demikian juga hampir tidak dijumpai ada negara yang didirikan dalam sejarah yang mampu menjadi obor kemanusiaan, HAM, hak asasi manusia, itu betul-betul ditegakkan. Tidak pandang bulu, apapun rasnya, apapun agamanya, ketika minta tolong ke Turki Utsmani akan ditolong selama negara itu benar. Memang ada negara Kristen yang ditolong oleh Turki Utsmani, banyak. Termasuk Perancis. Jadi Perancis itu selama berabad-abad takluk kepada Turki Utsmani pada waktu itu.
Ada salah satu kaisarnya yang ditawan oleh Raja Jerman. Ibunya kemudian berkirim surat kepada Sultan Sulaiman Kanuni. Dibebaskan. Digempur Jerman, dibebaskan. Agama Kristen Protestan pun itu dibantu oleh Sultan Sulaiman dalam perkembangannya. Siapa pendirinya? Agama Protestan, Kristen Protestan di Jerman itu, tiba-tiba saya lupa. Martin Luther. Ya, Martin Luther. Perkembangannya itu dibantu oleh Sultan Sulaiman Kanuni. Kalau misi politik jelas, tapi di luar itu ya, sifatnya Sultan-Sultan Turki Utsmani itu memberi kebebasan menjalankan keyakinannya masing-masing. Nah, itu. Ketika Sultan Al-Fatih, Sultan ke-7 itu menaklukkan Konstantinopel, apakah dihancurkan? Tidak. Bangunan-bangunan tidak dihancurkan. Binatang-binatang tidak dibunuhi. Orang-orang yang menyerah, tentaranya dijadikan tawanan. Kalau dalam Islam, itu dalam perang pun ada adabnya. Tawanan tidak boleh disiksa. Apalagi sampai tidak dikasih makan. Nah, itu yang juga dilakukan oleh Hamas. Tawanan-tawanannya tidak diapa-apakan. Begitu keluar, sehat, segar bugar, terus mereka mempunyai kesaksian yang simpatik pada pejuang-pejuang Hamas. Karena memang begitu dalam Islam. Dalam perang pun ada adabnya. Tidak membunuh perempuan, balita, anak-anak, ya, orang tua tidak dibunuh. Selain tentara, penduduk wanita tidak dibunuh. Tapi kalau tentara perempuan, ya memang kalau kontak senjata ya dibunuh juga. Bukan karena perempuannya, tapi karena dia tentaranya. Ini bukan seperti Israel yang sekarang ini, Amerika kemudian sebagai tanda kutip polisi dunia mengatakan Israel mempunyai hak untuk membela diri. Dari mana haknya? Penjajah tidak mempunyai hak untuk membela diri. Tanah yang dirampas, kemudian kalau orang mau ngambil balik tanahnya, jadi tidak ada hak untuk membela diri bagi seorang perampas, bangsa penjajah dan bangsa pembunuh seperti itu. Lembaga pendidikan di Daulah Utsmaniyah seperti Sahan Seman, namanya Sahan Seman, itu didirikan di masa Sultan Fatih. Jadi Bapak Ibu kalau ke Istanbul itu di Masjid Sultan Fatih, itu di depannya itu ada lembaga pendidikan kuno abad ke-14 ya, abad ke-15. Ya, abad ke-15. Namanya Sahan Seman. Di situ semua hakim agung, namanya dulu Kazasker. Kazasker itu hakim militer. Dan hakim-hakim lain di seluruh Daulah Utsmaniyah dulu adalah profesor muderris di Sahan Seman, lembaga pendidikan itu. Jadi bukan hanya lulusan, syaratnya dia pernah menjadi profesor di lembaga pendidikan ini, baru bisa menjadi hakim. Makanya keadilan sangat dijunjung tinggi. Nah, Sahan Seman ini adalah institusi pendidikan terbesar di dunia pada saat itu, yaitu abad ke-15 sampai abad ke-17. Kebesaran Sahan Seman saat itu tidak bisa dibandingkan dengan Cambridge atau Harvard University saat ini. Ini menurut
Mehmet Bulut, Profesor Mehmet Bulut, ini orangnya. Ketika kami wawancarai. Jadi para pengajar di medrese itu bukan madrasah SD gitu ya, tetapi college, universitas. Kalau madrasah ibtidaiyah namanya kutab. Di wilayah Turki bagian Arab disebut kutab. Kalau di wilayah Turki, orang-orang Turki itu disebut Sibyan Mektebi. Sibyan itu anak-anak, Mektebi itu yaitu sekolah untuk anak-anak. Nah, jadi para pelajar Medrese San Seman di Kuliah Sultan Fatih mempelajari semua disiplin ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu agama, sastra, matematika, teknik, kedokteran, dan astronomi. Jadi kalau sekarang ini di antara fakultas yang kuat di Turki, Republik Turki saat ini, itu ada 3. Karena sejarahnya sudah panjang, yaitu teknik, kedokteran, dan arsitek. Kalau ke Turki baiknya belajar itu 3 ilmu itu. Itu cukup kuat itu, apalagi kedokteran. Kedokteran kami mengunjungi yang saat ini jadikan museum, dulunya rumah sakit Darusshifa atau Bimaristan di Edirne yang berbatasan dengan Bulgaria. Di situ vaksin cacar ditemukan di sana. Terus kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar di sana ya, vaksinnya itu. Terus kemudian di samping itu juga sebelumnya operasi hidrosefalus itu ada di sana juga. Dilakukan di sana, hidrosefalus kepala yang membesar cairan itu. Terus kemudian ada juga pengobatan dengan musik, orang gila, orang stres dan seterusnya. Di saat Eropa pada waktu itu memukuli, menyiksa, membakar, bahkan memasung orang-orang gila. Di Turki Utsmani, orang-orang gila, orang-orang stres itu dirawat dengan baik. Merawat orang gila itu kan luar biasa. Sekarang kita tanya Pak ya, yang membedakan manusia dengan binatang itu apa? Apa Pak? Akal. Orang gila itu berakal enggak? Enggak. Berani enggak mengatakan orang gila itu binatang? Dikatakan manusia kok bukan, dikatakan binatang kok bukan. Tapi dirawat. Sampai sembuh. Ditemukan pengobatan musik-musik, bukan musik rock ya. Ya, musik ya untuk, kan ada kabarnya itu, saya bukan dokter, nanti tolong perbaiki kalau salah. Ada elektromagnet gitu ya, di otak itu. Jadi itu merangsang kembali. Dan saya membeli beberapa musik-musik untuk kesehatan. Jadi bapak-bapak kalau stres dan seterusnya itu, misalnya habis dimarahi istri atau apa gitu ya, bisa mendengarkan musik ini gitu, biar tenang gitu. Ya. Jadi itu orang gila Pak, orang gila. Terus inilah salah satu rahmat, kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang umat Islam kepada sesamanya. Orang gila pun itu dirawat, mendapatkan kasih sayang. Bukan hanya orang berlainan agama saja yang mendapatkan kasih sayang dari umat Islam, tapi orang gila pun dirawat. Bahkan orang yang sakit fisiknya itu dulu di rumah sakit Turki itu, Turki Utsmani ya, bukan Turki yang sekarang. Ketika opname, ada kadang-kadang live musik itu untuk menghibur orang sakit.
Terus rumah sakit yang berbasis wakaf, jadi pasien itu bukan hanya gratis, tetapi ketika sebelum keluar dari rumah sakit dinyatakan sehat, dikasih 2 dinar atau 1 dinar gitu. Dikasih uang. Kenapa? Biar enggak buru-buru mikirkan kerjaan. Nah, gitu. Ini kalau diterapkan di negara kita bagus, Pak ya. Nanti rumah sakit penuh, Pak. Jadi bukan hanya BPJS. Gitu. Sebelum sehat dikasih, kalau 1 dinar itu berarti berapa gram emas? 2,5 gram ya? Atau 4 gram. Wah, cepat sekali, berarti tabungan dinarnya banyak, Bapak. Tahu, 4 gram. Berapa duit itu, Pak? 4 juta ya? 4 juta. Kalau 2 dinar 8 juta, Pak. Mau sakit ya, Pak? Jadi dirawat di situ langsung. Sebelum pulang dikasih gitu. Supaya enggak buru-buru mikir kerjaan, nanti sakit lagi. Lembaga pendidikan Utsmani mendidik murid-muridnya di bawah latihan dan disiplin yang cermat. Mereka maju dari tahap ke tahap sepanjang hari. Fisik, intelektual, dan spiritual, semua murid mendapatkan pelatihan terbaik secara menyeluruh. Jadi integral pendidikannya itu. Prinsip pendidikan Enderun. Enderun itu lembaga pendidikan yang ada di Istana Topkapi. Tadi anak-anak budak, anak-anak pengembala, anak-anak yang buruh tani, ladang, itu dididik di Enderun Mektebi. Itu nanti mereka bersaing secara sehat. Bahkan yang jadi sadrazam, Perdana Menterinya, itu kebanyakan bukan orang Turki. Jadi betul-betul keluarga istana itu tidak menjabat jabatan lain selain sultan. Dan 1 wali kota yang untuk latihan, itu pun sampai sultan ke-10, setelah itu tidak ada. Jadi keturunan Utsman bin Ertugrul itu hanya menjadi sultan saja. Menteri-menteri tidak dijabat oleh keluarga istana. Hakim-hakim tidak dijabat oleh keluarga istana. Apalagi gubernur-gubernur tidak ada. Bahkan banyak orang non-Turki yang sukunya bukan Turki menjadi Perdana Menteri, termasuk yang dari Bosnia. Seperti namanya Mehmet Sokulu Pasha, Rustam Pasha, itu bukan orang Turki semuanya, tapi menduduki level sangat tinggi, menjadi Perdana Menteri di bawah Sultan. Karena apa? Kecakapannya. Mereka ini justru dulunya adalah budak juga. Makanya tadi dikatakan tidak ada eksperimen yang pernah dilakukan oleh satu negara yang bisa kita saksikan di dunia ini seberani Turki Utsmani. Lembaga pendidikan Enderun Mektebi di Istana Topkapi yang didirikan Sultan Fatih dikhususkan untuk melahirkan pejabat pemerintahan, komandan tentara hingga sadrazam, Perdana Menteri. Salah satu prinsip dasar pendidikan Enderun adalah disiplin. Setiap gerak-gerik pelajar di Enderun harus terukur. Disiplin ini akan melatih generasi muda untuk bersabar, tahan terhadap segala macam kesulitan, penuh hormat dan rendah hati, bukan rendah diri. Jadi
banyak sekali Pak, kalau kita lihat itu hal-hal yang bisa positif ya, yang bisa kita lakukan di situ. Apa sih kurikulumnya? Ya, kurikulumnya macam-macam. Pendidikan agama itu dasarnya. Pendidikan skill, keterampilan, terus kekuatan jasmani fisik, berkuda, memanah, gulat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Apalagi sudah lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah ilmunya. Itu diborong semuanya. Nah, itu paling tidak dicintai. Tapi memang Allah tidak memberikan semuanya kepada satu orang. Ada yang diberi harta, uangnya banyak. Diberi waktu, waktunya banyak. Punya, tapi tenaganya nggak punya. Sudah nggak kuat lagi, nggak punya kekuatan. Contohnya siapa? Pensiunan sukses. Betul. Iya. Jadi menabung setelah pensiun banyak duitnya. Terus untuk apa? Gitu. Gitu. Mau kuliner giginya nggak kuat. Mau jalan-jalan dengkulnya udah goyang semuanya. Ada juga duitnya banyak, tenaga punya, waktu nggak punya. Siapa contohnya? Profesional, bos-bos muda, duitnya banyak, tenaganya masih bisa, tapi waktunya nggak punya dia. Ada waktu punya, tenaga punya, duit nggak punya. Mahasiswa itu. Baik. Enderun McTaby, sekolah di istana tadi, memiliki struktur pendidikan yang progresif. Pelajar yang berkelahi tidak bisa lulus dari Enderun. Kenapa? Melanggar ukhuwah Islamiyah, melanggar ukhuwah watoniyah, kebangsaan. Pelajar kok berkelahi? Sudah diusir. Udah harus drop out. Di Gontor juga masih seperti itu. Mahasiswa mencuri, mahasiswa berkelahi, udah drop out, udah diusir. Aneh, pelajar kok berkelahi. Aspek lain dari pendidikan Enderun adalah untuk mengajarkan persepsi Utsmani. Persepsi cara pandang Utsmani berarti cara pandang Islam dan budaya Islam. Enderun berperan penting dalam menjalankan misi Daulah Utsmaniyah dengan semua institusinya. Prinsip lain dari pendidikan Enderun adalah disiplin. Ada beberapa aturan dan moral yang harus dipatuhi oleh orang Enderun, baik dosennya maupun pelajarnya. Waktu tidur dan bangun sudah dijadwalkan, semua sholat dilakukan berjamaah. Nah, secara umum, ini kata-kata dalam disertasi orang Amerika, Albert Howe Rebelier, awal abad ke-20, itu mengatakan, secara umum, universitas-universitas dan sistem pendidikan barat yang pada waktu itu baru mulai meningkat drastis di awal abad 20, ya. Setelah dampak dari revolusi industri, mereka meninggalkan agamanya, terus fokus pada ilmu-ilmu rasional dan sains terapan. Ya. Dia mengatakan universitas-universitas dan sistem pendidikan barat meskipun jauh melampaui skema Utsmani dalam lingkup dan karakter pelatihan intelektualnya yang mereka berikan, tapi tidak memberikan pelatihan sistematis yang sebanding terhadap jasmani. Jadi pendidikannya tidak integral di Eropa. Jadi pendidikan kita itu lebih niru ke Eropa.
Jadi mereka itu ekstrim menolak akal, terus ekstrim menerima akal. Dulunya kan menolak akal gitu ya, rasional. Jadi orang yang rasional, ilmuwan, terus kemudian bertentangan dengan gereja pada waktu itu diracun, dibunuh, disiksa. Apalagi kalau sudah ada tuduhan heresi, melakukan bid'ah, itu dibawa gereja kemudian mendapatkan inkuisisi, penyiksaan dengan beragam alat-alat siksa. Itu banyak sekali terjadi di gereja. Sama juga ketika mereka memandang orang gila itu kerasukan jin, kerasukan setan. Jadi harus dipasung. Nah, itu budaya Eropa. Kalau kita masih meyakini seperti itu, nah kita ketularan Eropa yang kuno. Mereka sekarang juga mengobati dengan musik. Di Amerika itu juga sudah mulai diterapkan di awal abad 20, mengobati dengan musik, yang di Turki Utsmani sudah dilakukan abad 15. Nah, jadi pendidikan, kita balik lagi di sini, pendidikan di barat itu hanya sektoral saja, intelektual saja, tidak sampai ke jasmaninya, spiritualnya. Makanya tidak aneh jika mereka kehilangan kendali atas kehidupan siswanya. Banyak siswa yang tidak taat pada gurunya, yang penting akademiknya saja. Mereka tidak hormat guru. Jangankan kepada guru, kepada orang tuanya saja, mereka setelah umur 18 tahun berhak untuk tidak hormat, berhak untuk tidak patuh pada orang tuanya. Mereka tidak mempunyai konsep birrul walidain, itu enggak ada. Saya tinggal di Australia setahun setengah. Saya tahu itu. Banyak permanen resident, penduduk tetap permanen yang asal Indonesia. Itu banyak yang curhat juga. Ada yang curhat, dia diancam pacar anaknya kalau tidak merestui hubungan mereka karena berbeda agama. Diancam apa? Akan dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry katanya Pak Henry tidak menampilkan ini kan semua apa yang tadi disampaikan, dipaparkan dalam video ini, itu kan menggambarkan tentang sebenarnya tentang visi dan misi negara Turki sendiri, sebenarnya final goalnya apa? Nah ini Pak Henry tidak menampilkan sebenarnya saat itu Turki Utsmani itu sebenarnya visi dan misi negaranya seperti apa. Itu kan gambaran ini salah satu detail aspek pendidikannya seperti ini. Jadi Pak Edi belum menampilkan sebenarnya final goal dari Turki Utsmani sendiri apa gitu. Ya, visi misinya final goal, tujuan finalnya pendidikan di Turki Utsmani itu satu, melahirkan generasi-generasi kebanggaan Nabi. Kalau dia Muslim, dia melahirkan generasi khairul ummah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, patuh kepada sultan. Dia dong harus patuh kepada negara. Ya. Paling tidak dia menjadi orang baik, tidak membuat masalah. Jadi sampai abad ke-18 Istanbul itu menurut orang Perancis yang Bonaparte, siapa namanya? Siapa Pak? Napoleon Bonaparte. Itu dijuluki capital of the world, ibu kota dunia. Kota metropolitan paling besar di zamannya Pak itu. Tidak ada pengemis. Sampai abad 18. Pertama kali pengemis ditemukan itu bukan orang Islam. Dan itu bukan orang Turki atau dari wilayah-wilayah Turki.
Banyak yang orang Italia, pendeta-pendeta ke situ ngemis dan seterusnya, banyak itu. Kalau dilihat dari ini tadi tampilan pada saat Turki Usmani itu puncak kejayaannya. Di wilayah timur ada sultan-sultan yang sebagian besar beragama Islam. Itu sedang menjajah. Itu Nusantara. Begitu Indonesia akan gimana? Apakah tidak ada hubungan komunikasi zaman itu baik dari sultan di sini ke sana maupun dari sana ke sini, sehingga tidak pernah terdengar bantuan ke sesama muslim. Kerajaan Islam di Nusantara yang ada puncak-puncak dikuasai oleh Eropa. Betul. Jadi ini sebenarnya temanya berbeda, tapi pertanyaannya bagus. Turki Utsmani itu membantu Nusantara, Aceh, di masa Sultan Sulaiman Kanuni. Portugis itu bisa masuk mendapatkan jalur ke Samudra Hindia, ke Asia Tenggara untuk mendapatkan rempah-rempah. Itu bukan berarti mereka pintar sekali. Ya. Mereka mendapatkan peta perjalanan itu dari Ibnu Majid. Jadi seorang navy, seorang pelaut, seorang navigator laut, ya, pelaut Arab di zaman Turki Utsmani. Sekarang itu kalau tidak salah di wilayahnya di Uni Emirat Arab, kelahirannya Ibnu Majid. Terus yang membuat peta dunia pertama kali itu Piri Reis. Ya. Tapi Indonesia, pendidikan di Indonesia lebih suka belajar tentang Vasco da Gama, betul? Bapak-bapak mungkin dulu pernah belajar sejarah yang Vasco da Gama kan gitu kan. Padahal ini bukan siapa-siapa, orang Spanyol atau Portugal itu. Iya. Iya. Tapi dia ini tidak mempunyai karya. Justru pelaut, dan dia membuat peta dunia pertama kali tidak diajarkan di Indonesia. Siapa itu Piri Reis tidak tahu. Nah, Sultan Sulaiman Kanuni itu pada waktu itu mengirimkan 2 armada bahan-bahan persenjataan untuk dirakit, ya, untuk dibuat di Aceh melawan Portugal, Pak. Portugis. Itu dilakukan. Meskipun pada waktu itu, ya, Turki Utsmani itu juga mempunyai masalah geopolitiknya, masalah regional itu. Perang terus-terusan, ya. Itu sejak abad ke-16. Ya. Perang terus-terusan dengan keturunan Isabel itu, ya. Keturunan Isabel, cucunya, ya. Sampai kemudian mereka takluk, ya, gitu. Sampai mereka ngacir, ketakutan, menjauhi itu. Jadi di lautan Mediterranean itu mereka, Turki Utsmani berperang dengan Eropa. Terus di Iran mereka berperang dengan Syiah. Terus permintaan seperti sultan-sultan Islam di Nusantara juga minta tolong. Itu pun masih sempat mengirimkan dua kapal armada berisi persenjataan, tapi tidak mengirim tentara memang. Sekarang aja kalau kita ke Turki itu 12 jam. 11 jam, sekitar 11 jam setengah gitu. Pakai pesawat, apalagi kalau pakai laut berbulan-bulan pada waktu itu. Jadi itu dikirim dan kemudian sukses kan, akhirnya Aceh bisa mengusir Portugis, singkat kata. Nah, di abad-abad berikutnya ketika Belanda itu mulai decline, agak menurun. Ya, Turki Utsmani kekuatannya abad ke-17, ke-18, perang dengan Rusia, tetap dengan Eropa. Ya. Jadi, tapi bagaimanapun sampai
abad ke-19 pun, tahun 1800-an, sultan-sultan di Yogyakarta itu kalau mau dinobatkan menjadi sultan, dia harus mendapatkan approval dari Turki Utsmani. Jadi bantuan tetap ada, tetapi tentara yang dalam jumlah besar itu tidak. Tapi bagaimanapun ya, Belanda yang mau ke Indonesia, dari Belanda mau ke Indonesia, itu akan selalu diganggu ketika melewati perairan yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Begitu, Pak. Memang bantuannya tidak maksimal. Yang kita harapkan kan Belanda diusir langsung gitu kan. Tapi tidak sampai segitu. Karena masalahnya juga sangat kompleks di Turki Utsmani itu. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.